Suatu hari menjelang maghrib, dalam perjalanan pulang naik motor setelah hari yang panjang dan melelahkan di kampus, kamu menuju kosmo di sebelah barat Jogja. Entah kenapa jalanan hari itu lebih lengang dari biasanya. Di sebuah perempatan lampu merah yang tengah menghitung mundur detik demi detik, kamu melihat matahari memerah beranjak tenggelam. Di sebelah kirimu, di trotoar yang hampir ambrol, seorang pengamen jalanan bertopi kumal dan bersuara parau tapi merdu, menyanyikan lagu kesayangan yang sudah lama nggak kamu dengar. Pada momen itu, kamu merasakan sebersit kenikmatan yang misterius, menjalarkan ketenangan di tengah deru suara knalpot. Seketika kamu membatin, wah, indahnya. Indah, konsep yang misterius. Tanpa perlu mengetahui seabrek teori tentang keindahan, kamu bisa merasakannya pada momen-momen tertentu. Momen yang bisa saja sangat megah, atau justru sebaliknya, sangat sederhana. Mempesona melampaui logika, sehingga seringkali tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ketika para seniman mencoba menerjemahkan senja ke dalam kata, musik, atau gambar, ada yang berhasil menyentuh kita. Tapi ada, atau bahkan banyak juga yang gagal dan memunculkan perasaan yang berkebalikan dari rasa keindahan. Kalian pernah dengar nggak lagu yang judulnya Senja Tai Anjing? Ini lagu kritik terhadap si anak indie yang paling senja. Tapi lagu ini bukan mengkritik senja, melainkan sedang sinis terhadap orang-orang yang mengeksploitasi senja. Misalnya seperti kata liriknya, mengupload foto senja pakai quote Mahatma Gandhi. Ini lagunya Project Hambalang tahun 2019. Nah, dari sini ada pertanyaan filosofis loh, yaitu apakah keindahan senja sepenuhnya bergantung pada pikiran kita yang melihatnya, atau senja berdiri sendiri dan akan selalu indah terlepas dari soal siapa yang melihatnya? Apakah keindahan senja bersifat abadi dan universal, ataukah ia akan memudar jika semakin banyak orang yang memburunya? Apakah keindahan bersifat objektif atau subjektif? Pertanyaan ini adalah masalah besar yang sudah diperdebatkan filsuf selama berabad-abad. Objektif artinya keindahan ada pada objek itu sendiri, misalnya senja. Ia bersifat eksternal di luar pikiran kita, sehingga nggak akan terpengaruh oleh pandangan siapa yang melihatnya. Atau sebaliknya, sifatnya subjektif, artinya keindahan itu sangat bergantung pada siapa yang melihatnya. Video kali ini akan membahas teori-teori tentang keindahan dari pemikiran Yunani kuno hingga berbagai kritik dari abad ke-20 yang menggunakan lensa anti-kapitalis dan feminis. Para filsuf Yunani kuno meyakini bahwa keindahan sifatnya itu objektif. Bagi Pitagoras, orang yang namanya sering kita dengar ya waktu SMA, waktu belajar tentang segitiga, keindahan itu sifatnya matematis. Artinya, misteri keindahan dapat dipahami dengan rumus atau formula rasional yang mengukur bentuk keindahan dari ciri-ciri yang dapat diukur. Misalnya keseimbangannya, harmoni, simetri, atau proporsinya. Ini mungkin nama-nama atau istilah yang sering kalian dengar dalam kelas gambar elementer, harmoni, simetri, dan proporsi. Asal-usulnya dari sini nih, pemikiran Pitagoras soal formula rasional untuk mengukur bentuk keindahan. Selanjutnya, Plato melanjutkan pandangan Pitagoras, tapi dia membangun teori tentang bentuk ideal atau ideal form. Bagi Plato, keindahan adalah suatu hipotesa yang berada di dalam alam pikir atau dunia ide manusia. Dunia ide ini mengandung berbagai macam bentuk-bentuk ideal atas segala sesuatu, segala macam realitas. Misalnya, bentuk ideal mangkok, bentuk ideal anjing, bentuk ideal senja, dan sebagainya. Menurut Plato, dunia fisik hanya mampu menghadirkan tiruan yang tidak sempurna atau replikasi yang tidak sempurna dari bentuk ideal yang asalnya di dunia ide. Misalnya, kita menjumpai berbagai representasi tentang senja di dunia nyata. Senja yang dilukis di kanvas, dilantunkan dalam lagu, dituangkan dalam cerpen, dan sebagainya. Semua itu tampak berbeda-beda, tapi tetap kita kenali secara objektif universal sebagai senja.
Menurut Plato, yang membuat kita bisa menyebutnya senja adalah karena semuanya memiliki esensi kesenjaan yang sama. Esensinya misalnya, senja adalah cahaya matahari yang meredup perlahan, perpaduan warna langit yang berubah antara siang dan malam, serta menimbulkan rasa transisi atau ambang yang khas. Ciri-ciri inilah yang membuat senja tidak bisa disamakan dengan siang atau malam. Senja adalah senja karena ada ide yang spesifik tentang kesenjaan. Nah, menurut Plato, di dalam dunia ide itu semuanya memiliki esensi keindahan yang ideal. Pandangan Plato tentang dunia ide dan dunia material ini sebetulnya sangat hierarkis. Jadi dunia ide ada di atasnya dunia material. Keindahan ideal ada di tingkatan paling atas, karena di dalamnya juga terkandung kebaikan atau kebijakan yang menjadi tujuan hidup manusia. Sedangkan konsep umum dan fenomena partikular hanyalah keindahan semu atau tiruan yang terus berusaha untuk mendekati keindahan ideal. Nah, menurut Plato, tugas manusia dan tugas seniman adalah terus-menerus menyempurnakan diri dan keterampilannya supaya dapat mencapai keindahan yang ideal itu. Idenya si Plato ini tentang keindahan objektif universal dalam ideal form merembes hingga ke abad pencerahan di Eropa, abad ke-16. Para filsuf saat itu berupaya untuk mencari dasar saintifik. Kalau misalnya Plato mencarinya lewat ide, para filsuf ini agak-agak kembali ke Pitagoras, mencari dasar yang saintifik, yang lebih canggih, untuk menemukan konsep keindahan ideal. Contohnya, jejaknya, adalah munculnya ide golden ratio, suatu rumus perbandingan matematis yang berpusat pada ukuran pada elemen V dan bilangan Fibonacci. Konon, pola golden ratio ini banyak ditemukan di alam, di lukisan masterpiece, dan bahkan masih ada juga dalam teori desain masa kini ya. Tapi banyak peneliti juga dan para teoretikus yang sudah membongkar mitos abad pencerahan ini. Mereka menyebutnya bahwa omong kosong bahwa ini adalah teori universal. Mereka mengungkap bahwa sebetulnya nggak ada begitu banyak pola-pola golden ratio dari alam, sehingga sifatnya sebetulnya jauh dari universal. Hanya saja pada abad pencerahan dengan dasar sains, mereka mengandaikannya sebagai sesuatu yang universal sehingga dapat menjadi dasar keindahan yang ideal. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, keindahan subjektif, selera, dan kelas. Teori keindahan yang diandaikan objektif dan universal mulai mendapat tantangan sejak munculnya filsafat politik yang tertarik pada masalah moral dan relasi antar manusia. Kenyataannya, idealisasi tentang keindahan itu terus berubah dari waktu ke waktu. Jadi tidak pernah abadi atau berada di tingkatan tertinggi seperti yang dibayangkan Plato itu. Nah, para filsuf pada era-era setelah ini, mereka mempertanyakan bukan lagi soal apa itu keindahan ideal, melainkan siapa yang membentuk suatu nilai keindahan yang dianggap ideal. Setidaknya sejak abad ke-18, filsuf seperti David Hume dan Immanuel Kant yang ada di video sebelumnya memunculkan teori tentang selera dan berargumen untuk membangun teori keindahan yang subjektif. Menurut David Hume, dalam kutipan ini, dia mengatakan keindahan bukanlah kualitas yang ada di suatu benda. Keindahan hanya ada di dalam pikiran orang yang memikirkannya. Ini kata kuncinya, subjektivitas. Pikiran orang yang memikirkannya. Dan setiap pemikiran dapat mengartikan keindahan yang berbeda. Masih kata Hume, seseorang dapat mengartikan suatu objek sebagai sesuatu yang buruk rupa, sedangkan yang lainnya merasa itu indah. Dan setiap individu harus bersikukuh pada sentimennya sendiri dan tidak berhak mengatur sentimen orang lain. Tapi, Hume ini juga menyadari, jika segala sesuatu sifatnya subjektif, maka tidak ada lagi nilai keindahan. Obrolan kita tentang keindahan jadi sia-sia karena semua hanya bergantung pada pendapat individu.
Nah, Hume memecahkan masalah ini dengan mengamati sejarah dan kondisi seseorang dalam menilai keindahan. Amatannya inilah yang menghasilkan teori tentang selera. Dalam teori tentang selera, penilaian atas keindahan sangat bergantung pada bias dan keahlian seseorang untuk mencapai kualitas standar tertentu, standar penilaian tertentu. Bagi Hume, subjektivitas itu harus dipertanggungjawabkan, dan dipertanggungjawabkannya lewat kesepakatan sosial atau hubungan intersubjektif antara subjek yang memiliki keahlian sebagai kritikus. Jadi muncullah sosok yang disebut kritikus. Hume menjabarkan kesepakatan intersubjektif ini dari otoritas kritikus sebagai pencipta standar selera atau pemandu selera. Menurut dia ada syarat bagi kritikus yang ahli ini. Ia harus punya nalar yang kuat, bersatu dengan sentimen yang lembut, dikembangkan melalui praktik, disempurnakan dengan membuat perbandingan, dan bersih dari segala prasangka. Inilah kriteria yang harus dipenuhi seorang kritikus yang nantinya akan memberikan kita, rakyat biasa ini, standar hakiki tentang selera dan keindahan. Nah, tapi teori Hume ini telah dikritik karena standar yang ia buat telah berkembang menjadi suatu elitisme tersendiri, kritikus jadi kaum elit. Khususnya ketika pada abad 19, masalah keindahan mulai lebih lekat dengan kesenian. Jadi kalau awalnya keindahan itu tentang alam, pengalaman yang transendental, nah abad ke-19 keindahan mulai lekat dengan kesenian. Dan pada saat yang sama, pada saat itu, muncul juga publik seni dari kelas borjuis atau kelas atas yang mengoleksi karya seni untuk menghias dan memperindah rumahnya. Sehingga pada saat itu, konsensusnya kritikus seni ini adalah hakim yang membangun selera borjuis dan juga akhirnya memperluas kesenjangan nilai antara seni yang tinggi dan seni yang rendah, seni murni dan seni kerajinan. Nah, setelah Hume pada abad ke-20, otoritas kritikus elitis yang berperan sebagai penentu standar keindahan ini mulai diasosiasikan dengan kapitalisme. Para pemikir yang dipengaruhi oleh teori-teori Marxis berpendapat bahwa kapitalisme itu menggunakan keindahan sebagai alat untuk mendorong orang berkompetisi, mengkonsumsi komoditas, entah itu karya seni, fashion, arsitektur, hingga pemandangan alam. Dasar dari teori Marxis adalah membaca realitas lewat kerangka yang disebut basis dan superstruktur. Basis itu apa? Basis adalah fondasi material suatu masyarakat, fondasi ekonomi. Jadi ada hubungan produksi, kelas sosial, dan yang terpenting juga kepemilikan alat produksi. Dari basis inilah, dari realitas ekonomi, lahir yang disebut superstruktur, yakni sistem hukum, politik, agama, filsafat, hingga estetika atau keindahan. Basis dan suprastruktur ini saling mempengaruhi. Dengan kata lain, lewat kerangka ini, sebetulnya gagasan tentang keindahan yang ada di suprastruktur itu bukanlah sesuatu yang netral atau murni dari dunia ide yang ahistoris, melainkan suatu produk dari basis kelas tertentu. Selera dominan atau selera borjuis lalu dilembagakan menjadi standar universal, sementara selera kelas lain dipandang rendah atau bahkan disingkirkan. Pemikir Marxis seperti Georgi Lukács menekankan bahwa seni dan keindahan sejatinya tidak bisa dilepaskan dari totalitas relasi sosial dari segitiga ini, kesaling hubungan dalam segitiga ini. Bagi Lukács, karya seni yang dianggap indah itu tidak cukup hanya meniru realitas, tapi harus bisa mengungkapkan hubungan yang lebih luas antara manusia, kelas, dan struktur masyarakat. Dari perspektif ini, keindahan borjuis itu justru cenderung mengaburkan totalitas itu dengan menekankan pengalaman individual yang terlalu subjektif kayak Hume dan terpisah dari kondisi material yang sifatnya objektif.
objektifnya berdasarkan pengalaman universal kelas yang tertindas. Sejalan dengan itu, pemikir dari abad berikutnya namanya Terry Eagleton dalam bukunya The Ideology of the Aesthetic menelusuri bahwa sebetulnya estetika sejak abad ke-18 itu telah berfungsi sebagai ideologi bourgeois. Jadi ideologi keindahan bourgeois itu telah diartikulasikan sebagai cara untuk mengatur tubuh, membentuk selera, dan mengendalikan cara hidup sesuai kepentingan kelas dominan. Teori Marxis pada dasarnya telah menggeser problem keindahan dari soal objektif dan subjektif ke masalah relasi kelas, subjektivitas individu, dan objektivitas kondisi material, dan juga hubungan antara kelas pemilik modal atau kapitalis dengan kelas pekerja. Sederhananya, teoretikus Marxis ini bertanya, siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh suatu rezim keindahan? Kita ambil contoh tentang senja. Kapitalisme mengkonstruksi citra keindahan sebagai kemewahan yang menutupi realitas ketidakadilan sosial dan juga kemiskinan. Kita kini membeli keindahan dengan paket liburan ke Bali untuk healing di tepi pantai atau selfie berlatar senja, supaya kita bisa bertahan hidup secara mental di bawah tekanan kapitalisme. Artinya, keindahan ini punya fungsi rekreatif, memproduksi atau mereproduksi kesehatan tubuh dan jiwa kita, tenaga kerja, supaya besoknya bisa kembali bekerja. Tapi, justru dalam proses inilah kapitalisme juga mereproduksi dirinya sendiri. Ironisnya lagi, kapitalisme sekaligus menciptakan antitesis dari keindahan, misalnya polusi, kerusakan lingkungan, dan krisis iklim. Dalam logika kapitalisme, keindahan diperlakukan sebagai properti, barang yang dapat dijual, dibeli, dan diwariskan. Iklan perumahan atau apartemen mewah misalnya, kerap menjual romantisme langit senja atau bonus sunset view sebagai fitur eksklusif yang bisa dinikmati asal kamu mampu membayar. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di luar pagar perumahan justru kehilangan haknya menikmati pemandangan yang sama, terhalang tembok, dan bahkan lebih mendasar lagi, sering kehilangan hak dasar atas air dan udara bersih. Tragisnya, hasrat kaum kaya terhadap keindahan yang abstrak bisa berubah menjadi penindasan yang konkret bagi kaum miskin. Senja pada mulanya adalah milik siapa saja, gratis dan terbuka. Tapi kapitalisme menundukkan, memagari, dan mengkomodifikasi senja. Tapi toh meski begitu, di tengah kebrutalan kapitalisme, kita tetap mencari sisa-sisa keindahan senja. Di sela-sela suara bising dan asap knalpot, di tengah kepenatan jam kerja panjang dengan gaji stagnan, atau di bawah ancaman biaya pendidikan yang kian mahal. Pertanyaannya, apakah hasrat kita pada keindahan harus terus diarahkan untuk mengonsumsi dan mereproduksi kapitalisme? Atau justru bisa digeser menjadi kekuatan untuk melawan dan merobohkan sistem yang menindas itu dan membuat kita tidak bisa lagi merasakan keindahan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga atau bagian terakhir, keindahan dan kecantikan. Dorongan mengonsumsi memang sesuatu yang kini sangat sulit dihalau. Penyedia jasa periklanan, ini teman-teman yang kuliah di DKV nih, yang dilahirkan oleh kapitalisme industrial, memiliki peran besar dalam memproduksi dan memanipulasi citra massal tentang keindahan. Salah satu bentuk turunan keindahan yang dieksploitasi oleh kapitalisme adalah citra tentang kecantikan. Dalam bahasa Inggris, beauty juga bisa berarti keindahan dan juga kecantikan. Dalam bahasa Indonesia, sebetulnya kata indah juga lebih lekat dengan gender perempuan ya. Misalnya, nggak ada kan laki-laki yang namanya indah. Nah, dalam kritik feminis, keindahan itu dihubungkan dengan cinta, seksualitas, erotisisme, dan bagaimana perempuan didisiplinkan dan dieksploitasi oleh rezim berbasis gender yang patriarkis.
Jadi para feminis ini melanjutkan kritik Marxis tapi dengan perspektif gender. Yang dipertanyakan adalah siapa yang membuat standar ideal kecantikan dan siapa yang diuntungkan oleh standar ini. Para feminis abad ke-21 mengkritik bagaimana propaganda patriarki menciptakan citra kecantikan dalam iklan televisi, majalah, film untuk mengatur dan menundukkan perempuan. Patriarki itu bekerja dengan pemaksaan dan bahkan kekerasan. Tapi selain itu, dia juga bekerja dengan cara yang halus. Lewat rayuan iklan yang membuat perempuan terobsesi untuk mempercantik diri dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan kesenangan berdandan dan memilih pakaian sebagai bentuk ekspresi diri. Ini buat perempuan maupun laki-laki ya. Asalkan ia berada dalam taraf yang sehat. Para kritikus feminis ini yang mempermasalahkan kecantikan, itu mempermasalahkan bukan kesenangan untuk mengekspresikan diri, tapi kenyataan bahwa banyak remaja perempuan yang menyakiti diri sendiri, mengalami bulimia atau anoreksia akibat standar kecantikan yang mustahil yang ditunjukkan lewat majalah-majalah dan iklan-iklan. Memang sih hari ini banyak iklan-iklan kecantikan yang kelihatannya kritis gitu ya, menggambarkan citra keragaman perempuan dengan jargon-jargon seperti I celebrate my beauty, be yourself, inclusive beauty, dan sebagainya. Di satu sisi, iklan-iklan ini memang menawarkan citra yang menjanjikan terbebasnya perempuan dari belenggu standar kecantikan yang sebelumnya. Tapi di sisi lain, apapun mitos kecantikan terbaru yang diciptakan oleh kapitalisme, pada akhirnya itu dibuat untuk mendorong hasrat kita dalam mengonsumsi. Ini yang disebut Dian Sastro dalam skripsinya, dia menyebutnya sebagai beauty industrial complex atau kompleks industri kecantikan. Artinya, kritik keindahan dari perspektif feminis dan anti-kapitalis harus bisa menyatu jika kita menginginkan suatu perubahan yang mendasar. Tidak cukup hanya kritik feminis atau hanya kritik kapitalis. Misalnya, kita juga perlu bukan hanya mengkritik iklan dan media massa, tapi juga membayangkan perubahan pola kerja yang yang diciptakan oleh kapitalisme, yang juga menciptakan kerusakan lingkungan, yang akhirnya menyebabkan para perempuan penenun di berbagai macam wilayah di Indonesia kehilangan otonominya atas ekonomi dan rumah tangga, sehingga mereka tidak bisa lagi memproduksi kain-kain tenun yang indah, karena pewarna alami harganya semakin langka, atau karya-karya tenun mereka digantikan oleh mesin-mesin yang membuat tekstil dengan produksi massal. Nah, dari Plato sampai Dian Sastro, pertanyaan tentang apa itu indah membawa kita pada berbagai rumusan tentang keindahan. Sebagai konsep dan bentuk ideal, sebagai selera yang dibangun oleh sejarah dan konstruksi sosial, dan juga sebagai penindasan dan perlawanan dalam suatu rezim keindahan. Begitu dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.